Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atala Rania Insyira. Saya mahasiswi dari STEMIK Royal Kisaran. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi COSO, di mana materi ini telah diberikan kepada saya oleh Ibu Tika Kristi, MKom, dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi. Oke teman-teman, saya akan menjelaskannya secara bertahap. Pengertian COSO. COSO merupakan organisasi sponsor dari Tradeway Commission atau inisiatif bersama dari 5 organisasi profesional dan didedikasikan untuk membantu organisasi meningkatkan kinerja dengan mengembangkan kepemimpinan pemikiran yang meningkatkan pengendalian internal, manajemen risiko, tata kelola, dan pencegahan penipuan. Pada tahun 1992, COSO mengeluarkan definisi tentang pengendalian internal. Tentang pengendalian internal sebagai berikut. Internal control is process, effective and teliti board of the direction, management and order personnel, designed to provide reasonable assurance regarding and the achievement of objectives in the following categories. Yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 tujuan, yaitu sebagai berikut. Efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, keandalan pelaporan keuangan. Yang ketiga, pematuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan COSO. COSO memiliki tujuan memperbaiki atau meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan corporate governance. COSO memiliki 5 komponen pengendalian internal, yaitu a control environment, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen pengendalian lainnya yang membuat organisasi menjadi disiplin dan terstruktur. Yang kedua, risk assessment, penaksiran risiko. Merupakan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu organisasi. Yang ketiga, control activities, kegiatan pengendalian. Kebijakan atau yang dibuat untuk menaksirkan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Yang keempat, information dan communication atau informasi dan komunikasi. Informasi sangat diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk menilai standar eksternal dari sebuah perusahaan. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian internal dan laporan keuangan. Monitoring atau pemantauan adalah proses untuk menilai kinerja pengendalian internal suatu organisasi. COSO memiliki kelebihan. Yang pertama, pengendalian internal dapat membantu suatu entitas mencapai kinerja dan profitabilitas target dan mencegah hilangnya sumber daya. Yang kedua, dapat membantu memastikan pelaporan keuangan yang dapat diandalkan. Yang ketiga, dapat membantu memastikan bahwa perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menghindari kerusakan reputasi dan lainnya. Kekurangan COSO.
Pengendalian intern dalam memastikan keberhasilan entitas yaitu ia akan memastikan tercapainya dasar tujuan bisnis atau setidaknya menjamin kelangsungan hidup. Pengendalian yang efektif hanya dapat membantu entitas mencapai tujuan tersebut. Hal ini memberikan manajemen informasi tentang kemajuan entitas atau kurang dari itu terhadap prestasi mereka. Tapi, pengendalian intern tidak dapat mengubah manajer intern untuk menjadi baik dan penggeseran kebijakan atau program pemerintahan. Tindakan persaingan atau kondisi ekonomi dapat melampaui kontrol manajemen. Kontrol internal tidak menjamin keberhasilan atau bahkan bertahan hidup. Evaluasi keefektifan pengendalian internal. Meskipun Choso menekankan pengendalian internal sebagai suatu proses, namun keefektifan dalam pelaksanaan yang dinyatakan sebagai sebuah kondisi dalam suatu titik waktu tertentu. Jika didefinisikan, pengendalian internal tidak dikoreksi atau dibetulkan pada saat pelaporan. Choso menyetujui apabila laporan manajemen pada pihak luar menyatakan bahwa pengendalian internal telah berjalan efektif. Bagaimana pelaporan masalah pengendalian internal? Choso mendiskusikan bagaimana manajemen memperoleh dan mengolah informasi jika terjadi definisi pengendalian internal. Choso merekomendasikan kepada personil yang mengidentifikasi terjadinya defisiensi untuk segera melaporkan kepada atasan langsung. Namun jika informasi sensitif, maka perlu adanya jalur khusus menyampaikan informasi. Jadi begitulah tahapan-tahapan atau tata cara yang diberikan oleh Choso dalam mengevaluasi sebuah masalah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hanya kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya sekalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.